Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bintaria Nugraha, Astari Restu Ramadan, Astri Wulandari, Dian Permatasari, Dwi Retno Hutami. Di sini saya akan menyampaikan tugas materi pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang siswa dan merespons belajarnya berdasarkan perbedaan. Ketika guru terus belajar tentang keberagaman siswanya, maka pembelajaran yang profesional, efisien, dan efektif akan terwujud. Pembelajaran berdiferensiasi pada hakikat pembelajaran yang memandang bahwa siswa itu berbeda dan dinamis. Karena itu, sekolah harus memiliki perencanaan tentang pembelajaran berdiferensiasi, antara lain 1. Mengkaji kurikulum saat ini yang sesuai dengan kekuatan dan kelemahan siswa. 2. Merancang perencanaan dan strategi sekolah yang sesuai dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. 3. Menjelaskan bentuk dukungan guru dalam memenuhi kebutuhan siswa. 4. Mengkaji dan menilai pencapaian rencana sekolah secara berkala. Ada 4 komponen pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Isi meliputi apa yang dipelajari siswa. Isi berkaitan dengan kurikulum dan materi pembelajaran. 2. Proses, yakni bagaimana siswa mengolah ide dan informasi. Bagaimana siswa berinteraksi dengan materi dan bagaimana interaksi tersebut menjadi bagian yang menentukan pilihan belajar siswa. 3. Produk, bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari. Produk pembelajaran memungkinkan guru menilai materi yang telah dikuasai siswa dan memberikan materi berikutnya. 4. Lingkungan belajar, bagaimana cara siswa bekerja dan merasa dalam pembelajaran. Contoh keragaman anak di kelas, ketika guru sudah mengetahui hasil asesmen siswa, guru bisa membantu belajar siswa. Diferensiasi melibatkan hasil asesmen yang terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Kesiapan siswa. Pemahaman tentang kesiapan siswa dalam belajar merupakan suatu konsep penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai contoh, ada siswa yang siap belajar tentang materi yang sulit, namun ada juga siswa yang membutuhkan waktu lama untuk mempelajari materi pelajaran. 2. Minat siswa. Dengan mengenali minat siswa, guru dapat merencanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Pengakuan terhadap minat siswa dapat memacu motivasi mereka untuk belajar. 3. Pilihan belajar siswa, preferensi. Preferensi belajar adalah kecenderungan cara-cara tertentu yang digunakan siswa dalam memproses apa yang harus dipelajari. Preferensi belajar terdiri dari gaya belajar, kecerdasan dan preferensi lingkungan. Berbagai situasi keberagaman anak di kelas sebagai berikut. 1. Keberagaman agama. Di dalam kelas tentu sering dijumpai siswa yang memiliki kepercayaan yang berbeda, seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu. Sebagai guru, hendaknya kita memberikan pengertian dan saling toleransi kepada siswa. 2. Keberagaman latar belakang ekonomi, budaya. Dalam suatu lingkup kelas tentu setiap anak memiliki keadaan ekonomi yang berbeda, karena pekerjaan orang tuanya juga berbeda pula, seperti ada yang orang tuanya guru, karyawan swasta, pengusaha, petani dan masih banyak lagi. Tapi sebagai guru tetap menganggap semua sama, tidak memberi perbedaan pada siswa. 3. Keberagaman karakter siswa. Setiap siswa pasti memiliki karakter yang berbeda. Karakter ini yang menjadi ciri khas dari setiap siswa. Ada peserta didik yang pendiam, ada yang aktif, ada yang jahil. Dari sini guru dapat membuat semua siswa dapat berinteraksi tanpa memilih teman. 4. Keberagaman gaya belajar. Keberagaman gaya belajar juga terlihat saat di dalam kelas. Ada anak yang suka belajar dengan cara bercerita, melihat video, praktik langsung, mengamati suatu hal. 5. Keberagaman minat dan keterampilan. Beragam karakteristik beragam pula minat dan keterampilan peserta didik. Seperti anak yang cenderung suka dengan gambar, ada siswa yang suka berhitung, ada siswa yang suka berolahraga. 6. Keberagaman tingkat kognitif. Tidak semua siswa pandai dalam pembelajaran.
Hal ini juga terlihat ada siswa yang memiliki daya ingat bagus sehingga mudah memahami pembelajaran, ada siswa yang lambat belajar sehingga membutuhkan waktu untuk memahami suatu materi. Di sini tugas guru untuk TTAP memperhatikan perkembangan kognitif anak, agar semua tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada masukan, kritik maupun saran yang membangun kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.